bersama pada malam hari ini, di mana kita sudah sampai pada episode yang ke-70. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan ya. Sudah sampai di 70 minggu pertemuan kita. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dengan setia hadir meluangkan waktu untuk ikut bersama-sama belajar dan berbagi bersama. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik baru berkaitan dengan perayaan Ganesha Chaturthi. Jadi tentu sangat menarik apa yang akan kita bahas malam ini. Dan mari kita bersama-sama sambut Profesor Sureskrin. Ya. Sairam, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan, Baba, kita sekali lagi berjumpa di Sairama kali yang ke-70. Kali hari ini kita akan lebih bincang mengenai Ganesha Chaturthi. So, saya rasa minggu lepas yang kita adakan banyak persepsi, banyak idea-idea telah pun diberikan dan banyak yang kita bincang. Mungkin adakah siapa yang ada soalan mengenai minggu lepas ataupun ada pengalaman yang nak berkongsi, inilah masanya. Ya, oke. Bapak Ibu, seperti biasa silakan berbagi sebelum kita masuk sesi inti. Minggu lalu kita baru saja menyelesaikan 9 permata dari Begawan. Topik yang terakhir adalah berlindunglah dalam naungan Sai. Dan topik yang ke-9 sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan permata Sai yang merupakan tema besar perayaan Guru Purnima tahun ini, yaitu menjadi permata Sai. Nah, bila Bapak Ibu ada yang mau berbagi silakan. Dan saya ingin perkenalkan bahwa malam ini saya tidak sendiri menemani Bapak Ibu semua, Prof. Suresh. Saya ada Bro Purwanta bersama kita nanti ngobrol bersama. Sairam, Bro Pur. Sairam, Prof. Sairam. Mana wajahnya nggak kelihatan? Ada, Mode. Oh ya. Mungkin karena hitam jadi nggak kelihatan. Oh iya. Oke. Sairam, Prof. Suresh bersama Bro Purwanta kita. Oh, Sairam, Puru. Apa kabar Putu? Ya, Putu baik, Purwanta ya. Ya, Sairam. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut silakan yang mau berbagi apa saja berkaitan dengan ajaran Bhagawan. Silakan sebagai sesi pembuka. Seperti biasa ya, Bro Pur. Kita ngobrol. Katanya masih ada pertanyaan yang disimpan. Ya, Prof. Minggu lalu saya masih mau bertanya, Prof, tapi waktunya habis. Bolehkah sekarang? Ya boleh. Ini saatnya. Ini minggu lalu kan kita, Prof, banyak mengulas tentang bakta-bakta agung ya, tentang Rama, Laksmana, Arjuna. Nah, saya masih ada pertanyaan terkait dengan Sri Krishna ini, Prof. Oke. Kita tahu dalam Mahabharata itu Arjuna dan Duryodhana datang kepada Krishna untuk memohon bantuan pada saat nanti perang Mahabharata. Okay. Dan kita tahu Krishna kemudian memutuskan bahwa beliau akan berada di pihak Arjuna dan pasukan beliau berada di pihak Duryodhana, Korawa gitu ya, Prof. Nah, saya membayangkan kalau misalnya saya menjadi bakta atau prajurit Krishna pada saat itu, saya pasti akan bingung, Prof. Apakah saya akan menuruti perintah Sri Krishna bertempur di pihak Korawa, dalam hal ini artinya bertempur di pihak orang yang jahat dan berperang melawan junjungan saya sendiri yaitu Rampa Krishna, ataukah saya melawan perintah Sri Krishna dan tetap berada di pihak Pandawa? Itu suatu dilema, Prof. Oh, ini saya rasa tidak ada dilema. Yang Arjuna dengan Duryodhana bila mereka datang jumpa dengan Sri Krishna, masa itu Sri Krishna sebenarnya tidur. Duryodhana sebenarnya duduk dekat dengan kepala dia. Arjuna sebenarnya duduk tapak kaki dia. So bila mata dia buka, dia nampak Arjuna dulu. So dia tanya satu soalan saja. Apa you orang mau? You mau saya kah
You mau saya punya kuda, saya punya gajah, beribu-ribu askar yang segala itu, saya boleh, itulah dua saja pilihan. You mau benda-benda semua ni ke atau you mau saya? Itu saja. Habis dia Duryodhana cakap, Duryodhana ambil dia punya kalkulator, dia fikirlah, dia fikir berapa orang ada, berapa askar ada, berapa senjata ada, berapa begitu banyak gajah, kuda sebagainya. Nampak Krishna satu orang saja. Ini dia punya soldier askar dia begitu beribu-ribu. So dia terus cakap, saya mau you punya askar, saya mau semua itu. Arjuna cakap, saya tak mau itu semua, saya hanya mau Krishna sahaja. So soalan ini sebenarnya begitu penting sekali untuk faham apa artinya soalan ini. Tuhan tanya, apa you mau? You mau saya ke ataupun you mau ciptaan saya? You mau duit ke? You mau pangkat ke? You mau nama ke? You mau privileges ke? You mau duduk satu tempat yang bagus ke? You mau ini semua ataupun you mau saya? Itu saja. Kita mau pilih. Kita kena buat pilihan. So bila kita buat pilihan, kita ambil, kita lihat apakah yang memberikan kita kesenangan, apakah yang memberikan kita kemenangan. Jadi Duryodhana fikir bahawa di dalam pertempuran ini, kemenangan inilah penting untuk dia kerana dia nak tunjuk bahawa bila dia menang, memang dialah yang raja pada masa itu. Jadi ego dialah untuk pertempurannya. Kalau Duryodhana menang, ego dia yang menang. Bukan dia menang, ego menang. Jadi kalau kita sudah buat satu persetujuan di mana kita beri laluan kepada ego kita, maka akhirnya pasukan Duryodhana kalah. Yang Arjuna pilih, dia hanya pilih satu saja. Saya tak mau fikir lagi lah. Apa-apa saya tak tahu, you ambil saya. Itu saja. Jadi dialah yang dapat semua. Sebenarnya inilah di dalam segala kehidupan kita, kita mesti berasaskan pilihan kita kepada prinsip-prinsip. Kita tengok, lagi saya bagi contoh yang kita pergi dunia, perempuan cantik. Kita pergi dating, kita pergi makan, kita pergi minum dan sebagainya. Sekarang masa kahwin. Itu perempuan cakap, kalau kahwin, saya rasa kita duduk di dalam rumah lain. Dia cakap macam tu. So itu budak cakap, tak bolehlah sebab saya punya ibu bapa sudah tua. Saya kena jaga dia. So tak apa, ada bilik besar, ada bilik kita berkongsi, kita bersama-sama dengan hidup. So perempuan itu cakap, itu saya rasa saya tak setuju sebab saya kahwin you, bukan keluarga. Jadi kita pergi di luar lah, itu saja. Jadi sekarang dalam pilihan, apa yang mau? Dia ke ibu bapa? Itu pilihan yang kita kena buat. Duryodhana atau Arjuna? Itu saja. So banyak kadang-kadang orang pilih, tak apalah orang tua, satu hari orang akan meninggal juga. Itu perempuan saja yang akan jaga kita. Jadi kalau kita buat pilihan macam ini, maka mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin kita akan dapat menerima banyak cabaran. Tetapi apabila kita buat pilihan berasaskan kepada prinsip yang membawa kita kepada penceriaan, maka inilah kita buat. Jadi Arjuna cakap, saya tak tahu apa-apa, saya hanya pilih Dharma saja. So Dharma dalam Sri Krishna. So di dalam segala keputusan, apakah bagaimanakah kita dapat berasaskan pilihan itu? Itu penting. Dapat kerja di luar, boleh jalan, boleh dapat di lain kerja begitu banyak sekali. Tetapi tapi kalau kita duduk sini, kita boleh jaga ibu bapa. Kerja juga tapi dapat. Tapi pergi luar negara, 3 kali ganda. Macam saya dapat Singapura dah selepas PhD, diorang bagi saya itu kerja di sana, boleh kerja di sana. You tahu Singapura kalau you kerja, you dapat CPF begitu banyak tahu, tinggi sekali. Dan masa itu pun sudah 2 point something, sekarang 3 point something duit. So banyak lagi duit dan sebagainya. Tapi saya balik ke negara saya diorang dalam temuduga tanya saya, apa pasal you dapat lagi banyak duit sana, lagi banyak, apa pasal you datang sini balik? So saya cakap, 2 sebab sahaja. Sebab saya mau jaga ibu saya dan saya mau mengharumkan nama ibu negara saya.
Dua ibu, ibu negara. So artinya ibu pertiwi dan dengan ibu tu kita kena jagalah. So jadi prinsip itu kita jangan lari. Itulah ajaran Sati Sai Baba. Ya. Om Sairam, Prof. Suresh, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Prof. Tadi bagaimana perasaan Bro Pur bertanya bagaimana kira-kira perasaan prajuritnya Sri Krishna. Saya yakin sih prajurit Sri Krishna itu adalah memuja Sri Krishna. Tetapi di satu sisi para prajurit ini harus berpihak kepada Duryodhana karena dipilih oleh Duryodhana dan diserahkan juga oleh Sri Krishna. Jadi otomatis para prajurit akan bertempur melawan Sri Krishna junjungannya sendiri. Tidakkah dilema para prajurit tersebut? Tidak, perjaruit arti apa itu? Army, Krishna Army. Okay. Don't they get Askar. Askar, ya. Jadi so dilematis. Oh, soalan itu begitu baik. Yeah. So Askar itu dia hanya diberi dia hanya kerja, tapi bos sudah tukar apa boleh buat? Itu kita kerja di dalam pejabat, CEO kita sudah tukar, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita kerja saja kan. Itu CEO sudah tukar. Saya suka pada itu CEO itu bagus. Tapi CEO sudah tukar. Dia sudah pindah, orang lain datang. Jadi saya tak boleh cakap saya berhenti kerja, saya hanya pergi kerja itu. So Askar itu hanya kerja kepada pengetua dia, itu saja. Tidak ada dilema untuk mereka. Oke, nah Bro Pur seperti itu. Mungkin sama halnya ketika keraguan Arjuna menghadapi kakek Bhisma, menghadapi Guru Drona. Arjuna begitu dilema harus bertempur dengan orang yang dia puja. Kemungkinan prajuritnya mungkin mengalami perasaan seperti Arjuna, dilematis karena harus bertempur dengan junjungannya sendiri. Tapi karena itu adalah perintah Sri Krishna, itulah yang harus dilakukan. Jadi tugas jauh lebih utama. Nah, terima kasih banyak Prof. Suresh, terima kasih Bro Pur atas pertanyaannya. Bapak Ibu semuanya, tadi ada pertanyaan di chat box bahwa pertanyaan tadi tidak berkaitan dengan Ganesha Saturthi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di awal sesi kita memang membuka pertanyaan umum berkaitan dengan apa yang kita bahas minggu lalu atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ajaran Begawan. Jadi beberapa menit di awal memang kita buka pertanyaan umum. Nah, nanti setelah masuk pertanyaan topik inti, kita akan buka pertanyaan berkaitan dengan topik. Demikian untuk sekedar maklum. Adakah lagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya? Silakan Sister tadi yang chat box, lanjutkan boleh untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan di chat, nanti akan saya bacakan. Terima kasih, Sairam. Sister Luh Ayu ya, silakan. Bapak Ibu yang lain? Nah, silakan. Kalau memang belum, biar nggak jeda, kita mungkin akan bahas tentang Ganesha, Prof. Suresh. Ya, boleh. We didn't have slide for, tonight only the picture of Ganesha. Oke, Bro Giri, silakan share. Dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Prof. Suresh tentang Sri Ganesha. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Suci Ganesha Saturthi. Nah, kita akan menerima darsan Sri Ganesha. Ya, saya. Oke, boleh di Zoom. Ada 2 picture, ada Ganesha and Family, and Ganesha aja. Gimana, Prof? Mau Ganesha aja, Pak? Family dulu ya. Ambil Ganesha saja hari ini. Siap. Oke. Boleh di Zoom, Bro? Udah Zoom. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi kita selalu merayakan Vinayaka Chaturthi atau Ganesha Chaturthi. Ialah hari inilah hari lahir Ganesha dan inilah satu dewa yang begitu istimewa yang selalu kita menyanyikan lagu pun bila sebelum bhajan kita selalu menyanyikan lagu Ganesha dulu sebelum kita nyanyikan mana-mana pun. Di Puttaparthi pun kita pergi sembah kepada Ganesha sebelum sembah kepada semua. Jadi ada keistimewaan Ganesha dan begitu penting sekali kita faham dan tahu apa itu dia rahsia di dalam Ganesha kerana kita boleh dapat
restu dan doa dan sebagainya, kita boleh dapat banyak pahala kalau kita betul-betul faham dan buat apa dengan hati yang suci. So satu perkara yang kita harus faham ialah simbol Ganesha ini ada banyak dia punya makna. So pertama sekali, mengapakah dia dipanggil Lord of the Obstacle Remover, Lord of the Remover of Obstacle? Mengapakah dia dipanggil sebagai seorang dewa yang pertama di dalam bila kita sembah? Mengapa kita selalu sembah kepada Ganesha dulu? Adakah sesiapa boleh jawab? Lord of Obstacle tadi ya, Prof ya. Ya, Dewa yang menghalau segala rintangan. Bapak Ibu boleh berkomentar kira-kira kenapa Dewa Ganesha dianggap sebagai dewa yang menghalau segala rintangan, sebagai dewa pembuka jalan seperti itu. Silakan berbagi Bapak Ibu semuanya. Ada 52 sekarang yang sudah join. Ayo, mohon berkenan berbagi. Ya, Bro Pur, silakan. Iya, tebak-tebakan ya model ya. Boleh. Ya mungkin kalau saya melihat mungkin karena Lord Ganesha ini adalah yang memberi kebijaksanaan ya Prof. Jadi kalau kita bijaksana maka segala jalan yang kita tempuh itu akan bebas dari rintangan gitu mungkin Prof. Versi saya ya Prof ya. Ya boleh. Okey, jawapan pertama ialah mungkin Ganesha di simbol dia lah kebijaksanaan. Okey, itu satu jawapan. Ada lagi? Ada Prof. Karena Ganesha adalah dewanya Viveka, discrimination. Okey, macam mana itu boleh? Mengapakah kita anggap ini sebagai discrimination? Ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, Prof. Ya, belalainya ya. Belalai. Okey. So jadi artinya inilah penting sekali di dalam evolusi kita daripada pokok, daripada pohon, daripada plant kepada binatang kepada manusia. Apakah yang membezakan ialah diskriminasi. So diskriminasi simbol dia apabila kita lihat belalai itulah yang masuk ke dalam air yang kotor, tetapi boleh hanya hisap air yang bersih sahaja, menghilangkan air yang kotor di situ. So jadi artinya bila kita boleh dapat hisapkan air yang bersih, so inilah satu simbol diskriminasi yang begitu baik sekali. Ini menunjukkan di mana-mana keadaan kita ada pun, haruslah kita faham membezakan apa yang betul dan apa yang salah, apa yang perlu dan apa yang tidak perlu dan sebagainya. Jadi inilah kebijaksanaan yang kita perlu kerana kita haruslah menapis daripada keperluan kita daripada dunia ini. Kalau tidak, kita akan ambil semua, kita akan hidup di dalam dunia ini terlalu terlibat, terlalu ini sehingga kan pemikiran itu, kita punya pemikiran itu begitu stressful dan kita tidak akan mempunyai masa untuk termenung, masa untuk reflect dan sebagainya. So diskriminasi merupakan satu daripada komponen personality yang begitu penting sekali. Kita haruslah fikir ini betul, ini salah, ini perlukah tak perlu, maukah tak mau. Hanya manusia saja boleh buat diskriminasi dengan baik sekali, binatang tidak boleh. So inilah kepentingan yang kita beri kepada Ganesha ialah supaya untuk di dalam perjalanan spiritual ini yang penting sekali haruslah kita dapat faham dan tahu bahawa diskriminasi dengan baik itu akan memberikan kita lebih kesedaran dan akan meningkatkan kebijaksanaan. Oke, Sairam. Prof, bagaimana tentang dengan pendapat yang mengira seperti ini? Dewa Ganesha kan berbadan gajah, jadi biasanya kalau orang merambah hutan, membuka hutan, membangun pemukiman itu gajah dulu merabas hutan itu, jadi kayak membuka rintangan kayak gitu. Ya, itu pun Pak, itu make sense? Yes, itu pun satu cara sebab dengan diskriminasi dengan Viveka
kita haruslah pergi ke depan artinya. Ini pun satu simbol yang baik sebab seorang sudah menjadi seorang bakta, especially belia-belia masa ini sudah masuk certified organization dan selalu kerja untuk suami. Maka kita haruslah faham bahawa kita tidak harus just be mediocre. Mediocre artinya tidak ada kesanggupan ataupun keupayaan untuk nak meningkatkan diri kepada tahap yang lebih tinggi. Just ini cukup, itu cukup, ini cukup. Dengan ini kita mau faham bahawa kita haruslah gunakan kepintaran kita, pengalaman kita supaya dapat membangunkan organisasi ke dalam peringkat yang lebih besar atau memajukan negara kita untuk masa depan. Jadi inilah gambaran yang kita harus pergi. Satu gajah itu akan beri laluan dan akan wujudkan jalan untuk kita jalan. Dan apakah jalan itu? Ilmu sahaja. Orang yang kejar ilmu sahajalah yang boleh dapat clear the path and move forward. Ya. Oke, thank you, Prof. Ya, Bro Pur. Ya. Nah, Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa Ganesha Chaturthi adalah hari perayaan kelahiran Ganesha. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak dilahirkan ya, kemudian Tuhan bersifat kekal. Nah, sebenarnya makna simbolisnya apa ya, Prof? Artinya makna kelahiran yang dimaksud ini buat kita sebagai bakta beliau apa, Prof ya? Oke, so yang kita harus faham ialah tiap-tiap Tuhan yang ada wujud, ada sebab dia wujud. So sekarang wujudnya ialah ada seorang raksasa pada masa itu dipanggil Mushikan. Sama seperti Rama. Rama datang sini kerana untuk menewas Ravana. So sama seperti itu, Ganesha datang sini kerana satu asura yang dipanggil Mushikan. Begitu teruk sekali, begitu kejam dan sebagainya, dia memerintah banyak alam dan sebagainya dan banyak orang sangat-sangat susah untuk hidup. Jadi orang doa supaya raksasa itu akan mati. Tapi raksasa ini, Mushikan, ada satu kawan yang baik. Kawan yang baiknya ialah dipanggil Gajah Mukasuran. So Gajah Mukasuran ialah satu lagi asura yang muka dia macam gajah. So, now sekarang kita kena faham ya, Gajah Mukasuran dengan Mushika ialah kawan yang baik, kawan yang begitu baik sekali. Dan mereka bersama-sama pergi ke sekolah, datang sekolah, belajar semua. Jadi mereka lah yang betul-betul begitu baik sekali. Sekarang, Mushika apabila dia doa sampai dapat restu. So dia cakap tidak satu musuh pun tidak boleh dapat bunuh saya. Dia cakap macam itu. So bila tadastu artinya okey, kamu tidak akan dibunuhi oleh satu kawan, satu musuh. Jadi tiada siapa musuh yang boleh bunuh saya. Itu ayat. Dan saya tidak haruslah dibunuh oleh apa-apa weapon, apa-apa senjata. Wah, jadi dia minta banyak-banyak benda sehingga kan Mushikan menjadi begitu kuat sekali. So tidak satu pun tidak boleh bunuh Mushika sebab dia sudah minta daripada Tuhan macam itu. So sekarang Gajah Mukasuran pada masa itu, satu Gajah Mukasuran ialah seorang bakta Shiva. So bila dia pergi ke Shiva, dia doa kepada Shiva, dia suka kepada Shiva. So dia nyanyi-nyanyi dan Shiva datang, Mushika Gajah Mukasuran cakap pada Shiva. Shiva tanya, apa you mau? Saya suka pada you, saya sangat bakti. Jadi apa yang saya mau ialah saya mau you masuk ke dalam badan saya. Wah, Shiva bila bakta tanya macam itu, Shiva tak boleh cakap tak boleh. Jadi masa itu Shiva pun keluar dan terus masuk ke dalam perut Gajah Mukasuran. So artinya pada masa itu dunia sudah jadi gelap dan Parvati iaitu Shiva punya isteri begitu risau sebab suami belum pulang lagi. So dia pergi cari sama mana-mana tempat dan dia sudah dapat tahu cerita dia. So dia pergi sembah kepada Narada, Narada pergi sembah kepada Vishnu. So, semua orang pergi ke Gajah Mukasuran.
Dia cakap you tidak boleh buat macam tu. So dia cakap saya tak boleh. Saya hanya minta dia masuk. So dia datang ke dalam perut saya tidak boleh buat apa-apa. Jadi mereka buat satu plan, mereka nyanyi lagu. Dan bila mereka nyanyi lagu Shiva, maka Shiva di dalam perut itu sudah menjadi begitu besar sehingga kan dia keluar daripada Gajah Mokasuran. Maka Gajah Mokasuran sudah meninggal. So dia bila dia mati, masa dia mati, itu Shiva cakap, jangan takut. Saya tahu you sangat-sangat suka pada saya. Saya akan letak you di dalam satu tempat di mana you selalu akan lihat muka saya. Dan kemudian Shiva datang balik ke rumah dia. Bila dia masuk ke rumah dia, masa itulah Ganesha itu budak itu berdiri di pintu dia, jaga supaya ibu dia mandi, so dia tidak mau siapa-siapa, tapi dia tidak kenal Shiva. Maka satu pertempuran berlaku dan dalam pertempuran itu Shiva bunuh budak itu. Bukan bunuh, potong kepala Shiva, Ganesha. Maka ibu keluar, ibu menangis, mengapa you buat demikian? Jadi Shiva pun suruh bahawa ada satu binatang Gajah Mokasuran sudah meninggal, bawa ke itu kepala. Itu kepala lah yang berletak di atas Ganesha. So sekarang Ganesha itu sudah muka Gajah Mokasuran sekarang boleh lihat pada Shiva selalu. Jadi jadi Ganesha artinya asura pun ada, dewa pun ada. Jadi segala apa yang kita mahu, segala cipta Tuhan itu ada diwujud di dalam Ganesha. Sekarang pertempuran berlaku. Antara siapa? Antara Ganesha dengan Mushika. Jadi bila Mushika datang, bukankah dia sudah dapat itu restu bahawa musuh tidak boleh bunuh. Tapi Gajah Mokasuran bukan musuh. Sebenarnya dia sahabat yang baik. Jadi di dalam pertempuran itu Mushika sudah meninggal dan di tempuran itulah Ganesha pecahkan what is that called? Tusk. What is that tusk? Taring. Ya, pecahkan taring dia dan dia buang terhadap Mushika. So masa dia buang itu bukan senjata, dia bukan apa-apa pun. Jadi daripada apa yang dia minta, semua sudah sudah capai. Maka Mushika sudah meninggal. So masa dia meninggal pun Ganesha tanya, okay, sekarang you sudah mau meninggal. So Mushika cakap jangan bunuh saya akan terus menjadi wahana. So Mushika menjadi wahana. Wahana itulah asura, tetapi Ganesha lah yang menjadikan dia wahana. Jadi inilah cerita Purana, cerita daripada Purana, inilah cerita. Tapi ada banyak simbol di sini. Yang pertama sekali bila kita lihat, simbol yang begitu baik sekali. Ganesha tidak bunuh musuh dia. Tapi dia tukar itu musuh menjadi seorang yang boleh berguna di dalam masyarakat. Sama seperti itu. Janganlah kita hidup di dunia ini ada musuh sini dan musuh di sana. Segala usaha kita haruslah untuk tukar musuhan itu supaya orang itu transform dan menjadi orang yang baik supaya boleh berguna kepada masyarakat. So banyak orang hidup di dalam dunia ini simpan dalam hati ini tak baik, itu tak baik dan sebagainya. Maka kita tidak harus simpan benda-benda seperti ini kerana Ganesha telah menunjukkan bahawa saya tidak bunuh musuh saya hanya menukar dia sahaja. Saya transformation and education in human value program. So saya transform. Transform, oke. Wah, luar biasa sekali Prof. Suresh. Nah, Bapak Ibu, sampai di sana dulu. Silakan bertanya atau berkomentar berkaitan dengan Dewa Ganesha. Jadi, Prof. Suresh tadi menjelaskan berdasarkan cerita Purana tentang Ganesha, tapi memang maknanya dalam sekali ya. Ujung-ujungnya adalah pesan yang dalam bahwa kita harus mentransform orang lain menjadi lebih baik, bukan membunuh. Bhagawan juga bilang begitu ya, Prof. Kalau hari ini tidak beda halnya dengan masa Krishna Avatar yang harus membunuh yang jahat. Kalau zaman Kali Yuga ini Bhagawan datang membunuh yang jahat, semua orang punya kualitas jahat, jadi bisa habis semuanya. Jadi transform. Nah, pesan itu juga yang disampaikan dalam simbol Ganesha ini dan cerita Ganesha ini. Bapak Ibu silakan
By the way, di chat ada pertanyaan dari Mbak Luayu. Oke. Nah, Prof, ini ada pertanyaan dari Sister Luhayu. Terkadang saya berpikir bagaimana saya baca ya, Prof ya. Terkadang saya berpikir bagaimana dunia akan damai dalam kasih sayang. Pada zaman kali banyak kekerasan tanpa rasa kemanusiaan. Suami mengatakan kamu tidak akan bisa merubah sebelum merubah dirimu sendiri melalui transformasi diri. Kemudian lingkungan, keluarga, kemudian dunia, maka terbentuklah kedamaian. Kita beruntung bertemu suami dan belajar di study group. Terkadang mengalami jatuh bangun dan bangkit dengan sentuhan suami. Mungkin kuantitas tidak terlalu penting, tapi kualitaslah yang penting. Bagaimana dunia ini berproses menuju zaman prema? Saya Prof. So, saya pun selalu fikir pasal soalan ini dan kemudian kesimpulan yang saya dapat tahu ialah saya harus tukar soalan itu. Selalu kita fikir bagaimanakah dunia ini akan jadi, bagaimanakah dunia ini, bagaimana. Kalau kita selalu tanya soalan itu, saya rasa kita akan terlalu stres. Kerana kita tidak akan dapat gambaran yang baik, kita tidak akan dapat keputusan yang baik. Dan kesimpulan itu terlalu besar. Terlalu jauh daripada kita. Jadi kita tidak harus tanya soalan itu. Soalan yang kita harus tanya ialah, jangan fikir pasal dunia. Yang sekarang kita pentingkan ialah saya saja. Bagaimanakah saya boleh bantu bawakan Golden Age? Bagaimanakah saya boleh bantu sedikit sahaja saya buat untuk prema? Itu saja. Sedikit cukup. Itu saja. So yang penting sekali di dalam hospital yang begitu penuh dengan pesakit, tapi itu satu doktor sahaja memberikan keriangan, kesihatan kepada orang lain. Jadi satu sahaja. Satu artinya, it's called the power of one. Power of one artinya, satu orang itu boleh dapat beri sumbangan yang baik. Boleh kita just bagi itu saja. Bolehkah saya menjadi itu satu? Itu saja. Bila saya boleh meningkatkan prema di dalam keluarga saya, dalam diri saya, itu sedikit sahaja saya bantu kepada itu. Sudah cukup. Bolehkah sayalah yang menjadikan Golden Age, di mana sayalah yang lebih tenang, sayalah yang lebih bersabar dan sebagainya. Sudah cukup. Kalaulah saya selalu buat meditasi dan berfikir pasal Tuhan, sudah cukup. Jadi bila saya buat demikian, keliling saya ada 2, 3, 4 orang tu akan juga ikut. Kalau 4 orang, 8 orang. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh dapat meningkatkan kesedaran yang lebih besar. Kalau tidak, kita selalu fikir dengan lebih besar, ini tak boleh, itu tak boleh, banyak. Kita akan terlalu tidak boleh dapat stres dan tidak akan dapat jawapan. Lagi-lagi kitalah yang menjadi masalah, bukan solusi. Ya, bisa jadi malah tambah ruwet ya, Prof ya. Ya. So inilah mengapa Bhagawan Ganesha katakan kita mesti mempunyai diskriminasi. Apa yang saya boleh buat, saya buat. Tapi apa yang saya tak boleh buat, apa pasal saya mau fikir. Jadi diskriminasi itulah yang akan memberikan kita kebebasan daripada stres kita. So that diskriminasi kita panggil kebijaksanaan. Iya. Wah, ini terima kasih banyak Sister Luhayu atas pertanyaannya. Jadi kita di-remind lagi oleh Prof Suresh bahwa terlalu berat memang kalau kita mikirkan betapa kapan dunia akan menjadi baik. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah bisa menambah orang baik di dunia ini, yaitu diri kita sendiri. Jadi ini benar-benar pesan untuk kita semua ya. Dan seandainya 60 yang hadir di sini menjadi permata-permata saya yang akan bertekad mengubah diri, itu sudah cukup. The power of one tadi itu sudah cukup untuk mentransformasi masyarakat sekitar kita. Dan yakin sekali perubahan yang akan dibawa besar sekali. Nah, Om Pur, mungkin ada tambahan? Komentar? Ya, Prof, boleh kembali lagi ke cerita Purana tadi ya, Prof ya. Boleh. Nah. Ya, ini sering ditanyakan juga oleh teman-teman, oleh para bhakta terkait dengan cerita Purana tadi, Prof. Di mana tadi ada cerita Siwa memenggal Ganesha, terus kemudian Ibu Parwati marah, bersedih,
Sedangkan beliau-beliau itu kita pandang sebagai Tuhan gitu ya, Prof. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kisah Purana itu benar ada atau itu sebuah mitologi yang dibuat oleh para resi untuk mengajarkan tentang spiritualitas ya, Prof? Ya, oke. Apakah itu fakta atau simbolis mitologi, Prof ya? Oke, sekarang masalah sekarang ialah bila kita tanya soalan itu, saya pun banyak kali sudah tanya itu soalan sebab betulkah ini boleh berlaku ataupun ini adalah tanggapan daripada orang lain. So, bila kita lihat, kita harus faham mungkin daripada dua aspek. Satu aspek ialah cerita-cerita ini semua direka untuk memberikan simbol supaya manusia dapat mempelajari daripada simbol ini supaya dia dapat meningkatkan kesedaran. Itu satu cara untuk memahaminya. Inilah kepada orang-orang yang mungkin terlalu rasional. Dia tidak mau menerima semua ini. Jadi mereka ini bolehlah diberikan kita bahawa ini semua ialah satu aspek sahaja yang secara falsafah kita memberikan erti dan makna simbol itu. Yang kedua pula, bila kita lihat segala apa yang berlaku di dalam Purana, cerita Purana, terlalu orang tidak boleh reka macam itu. Tahu tak di dalam serial, bila kita tengok television serial, satu season, 2 season, 3 season, kadang-kadang ada 6 season, dan tiba-tiba satu cerita ada berkaitan dengan orang lain, karakter lain. Tiba-tiba season 3 dia tak ada, 3 season 5 dia datang. So, begitu banyak dia cerita. Ada 8-9 orang kena duduk dalam satu bilik yang dia tulis cerita. 9 orang kena bincang, banyak orang perbincangan. So, oleh kerana cerita yang serial ini memerlukan begitu banyak orang untuk merekakan cerita itu. Tapi apabila kita lihat cerita di Purana story, the cerita is begitu lengkap. Tidak ada di mana-mana kita tidak boleh nampak longgarnya. So, kalau mau reka pun sukar untuk merekakan. Jadi artinya mungkin di dalam satu dimensi yang lain, di mana orang yang sudah dapat lihat segala kejadian di dalam satu loka yang lain, mungkin semua ini berlaku di situ dan dengan yogi itu boleh dapat lihat dan dia dapat menulis segala apa yang dia nampak itu. So mungkin segala ini nampak di dalam satu dimensi yang lain. Dan kita oleh kerana kita tidak dapat membayangkan dimensi itu, maka kita cakap ini semua mitologi. Itulah. Sama seperti orang yang tidak tahu. Kalau kita lihat mengapa you sakit, dia cakap, doktor itu cakap kerana bakteria. Macam mana you doktor tahu? Oh, ada kita hantar lab. Orang lab macam mana dia tahu? Dia lihat dalam mikroskop, dalam tu dia boleh nampak itu bakteria. Jadi kita memerlukan aparatus, kita memerlukan sesuatu untuk lihat apa yang kita tidak boleh nampak daripada mata kita. Tetapi kalau kita mempunyai alat-alat itu, melalui alat itu kita dapat lihat alam bakteria, alam mikrobiologi, alam virus dan sebagainya. So dengan mata kita tak boleh nampak, tapi mikroskop yang baik kita boleh dapat. Dengan sama seperti itu, dengan alat-alat yang diberikan, dengan kita dapat lihat dengan mata kita, yogic vision, mungkin dengan alat itu, orang yang telah dapat betul satu tahap yang tinggi, mungkin dia boleh nampak segala proses ini dalam dimensi yang lain. Tapi untuk ini kita hanya memerlukan satu saja, apa itu kepercayaan. Kedua, sambil kita percaya, kita ambil juga simbol-simbol falsafah itu supaya kita juga dapat mentransformasikan diri kita dengan mesej yang dibawa. So satu aspek kita faham bahawa ini semua mitologi, kita percaya dan kita doa. Tapi kedua pula, orang yang bijak. Okey, yang kedua pula, kita ambil juga simbol-simbol falsafah supaya sekarang kitalah yang harus faham dan tahu bagaimana untuk berenang di dalam laut. Iya. Terima kasih, Oke. Prof. Terima kasih. Ya. Ya,
Boleh ini Prof. Saya baca juga suami mengatakan bahwa saat ini itu banyak sekali para pemuja Ganesha yang merayakan Ganesha Chaturthi tetapi tidak mengerti makna apa yang ada di balik perayaan itu, Prof. Nah, apakah tadi karena cerita Purana itu penuh dengan simbol-simbol ya, Prof. Jadi sehingga masyarakat umum kemudian tidak paham makna mendalam yang ada di balik cerita itu, mungkin begitu ya, Prof. Ya? Ya begitu. So dalam Christmas, you know what is called dalam Christmas orang makan turkey. What is it turkey dalam bahasa Indonesia? Turkey? Kalkun. Kalkun. Kalkun Ya. So bila Christmas datang, ibu itu ambil itu kalkun, dia potong itu kalkun setengah-tengah, masuk ke dalam oven. Lepas dia sudah bakar dan masak, dia keluarkan. Kemudian masuk kalkun yang setengah lagi itu masuk ke dalam oven. So jadi makcik itu ajar kepada ibu dia ajar itu kepada anak dia. Jadi turun menurun. Satu hari masa sekarang itu anak cakap, "Mak, mengapa mak kita kena potong ini?" "Oh, ini sebab kita kena tiap-tiap kali kalkun itu dipotong di tengah-tengah. Kerana inilah cara bagaimana ibu saya ajar saya dan ibu dia ajar pada dia." Tapi mengapakah kita harus buat? Ini tradisi yang kita harus ikut. Jangan tanya soalan seperti itu dan sebagainya. Tapi itu budak mau tanya juga sampai dia pergi bawa itu soalan kepada profesor dia di sekolah, cikgu dia. So cikgu ajar dia bahawa zaman dahulu itu oven tempat masak itu. Ya, oven ya. Begitu kecil sekali, tidak ada besar. Dia hanya bakar. Jadi itu tempat masak itu, kalkun itu, kita hanya haruslah potong setengah supaya lepas itu bakar, baru kita boleh masukkan yang tidak masak itu supaya dia buat macam itu. Situ saja. Sebab itu masa dulu itu dia potong. Tapi oleh kerana ibu itu ajar itu, dia tidak faham apa erti mengapa dia buat seperti itu. Jadi kalau kita sudah buat tradisi itu tanpa faham dan tahu, maka kita tidak dapat menikmati erti dan makna proses itu. Maknanya. Ya. Swami sendiri cakap pasal ini, sebab Swami sendiri cakap dalam Satyanarayana Puja, tiap-tiap bila kita buat puja itu, mereka pergi tangkap itu kucing, dan letak kucing itu bawa tedung, baru dia akan buat puja itu. Kemudian dia akan melepaskan kucing. So Baba cakap, dia buat macam dulu, dia orang buat macam ni kerana di kawasan kampung ada banyak kucing. Jadi bila you letak susu, kucing itu akan minum. Jadi dia pergi cari itu kucing dan masuk dalam tedung itu, baru dia buat puja. Lepas puja dia lepaskan kucing. Sekarang kucing itu tak ada, tapi dia orang lari cari mana-mana itu kucing, dapatkan kucing masuk ke dalam tedung dan kemudian mulakan puja itu. Artinya kita tidak tahu simbol dan artinya. So yang penting sekali, Ganesha merupakan satu peta yang begitu baik sekali supaya kita boleh melaksanakan transformasi. Jadi kita ambil itu peta, kita doa kepada peta, kita letak bunga atas peta, kita kalungkan peta itu, tetapi kita tidak gunakan peta itu untuk keluar daripada hutan yang kita sesat. Tapi peta itu penting. Oh, peta ini penting, peta ini. Tapi mengapa kita tidak guna? Jadi dengan simbol-simbol yang saya pegang itu, inilah you harus buat. Oh, Ganesha. Jadi kita hanya digunakan sebagai satu alat tanpa faham dan tahu apa arti itu alat. Ya, sekarang tugas kita memaknai setiap perayaan yang kita lakukan ya. Ya, jangan sampai seperti kisah tadi. Karena dulu banyak kucing liar mengganggu, sekarang tidak ada kucing, kita malah cari kucing untuk upacara ya. Atau potong kalkun setengah-setengah. Ya, tapi untung anak itu ketemu Profesor ya, tanya sama Profesor. Dia tanya terus ya, memang harus bertanya kita ya. Nah ini brosur memang suka bertanya, jadi kita memang harus singkirkan segala keraguan. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar clear langkah kita ya. Dan banyak sekali kita memang menemui hal seperti itu.
hanya mekanis kita lakukan sesuatu. Sekarang kita memang harus benar-benar belajar memaknai lebih dalam. Oke, baiklah Bapak Ibu. Yang mau sharing, berkomentar, bertanya, boleh. Bro Pur, siapa yang mau ditunjuk nih? Bro Pur, Bro Yoga ada nggak? Sairam, Nah, Sairam Pak, silakan. Sairam Prof. Itu ada dikatakan satu Ganesha itu kan simbol ya, satu simbol untuk kita bisa memahami. Kalau kuping dari gajah itu kan besar sekali dan mulut dari Ganesha kecil. Itu artinya apakah benar dikatakan bahwasanya telinga itu menggambarkan kita harus banyak mendengar, kurangi bicaranya, mulut kita harus kecil gitu. Ya, Gitu, sebab oleh kerana simbol Ganesha ialah pergi ke arah kebijaksanaan. Orang yang begitu bijak selalu senyap. Orang yang banyak bijak itu dia tidak cakap, dia selalu cakap saya tidak tahu, mana saya tahu. Macam itu saja orang bijak selalu. Tapi dia selalu dengar segala apa orang cakap, dia dengar, dia boleh faham, tapi cakap itu kurang. Dan Baba selalu cakap bahawa bila kita kekurangan percakapan kita tidak akan meluangkan masa dan banyak tenaga di dalam percakapan. Jadi kita selalu akan beri keutamaan kepada pendengaran. Yeah. So, yeah. Satu lagi, telinga itu besar kerana banyak orang hear, banyak orang tak listen. Ada dua perbezaan ya. Banyak orang telinga hear dan telinga listen is dua thing. Hear means kita dengar, hearing itu ya ada satu sound. Bila Baba cakap itu, kita hear the words, very nice words. Listen artinya sudah masuk, perkataan itu sudah masuk melalui telinga, tapi sudah masuk ke dalam minda kita dan proses itu sudah berlaku di mana kita resap isi intipati daripada apa yang dicakap supaya masuk ke dalam sanubari kita. Jadi inilah perbezaan hearing and listening. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi sekaligus menyimak, meresapi, mendengar dengan penuh penghayatannya. Ya, itu sebab dua telinga yang besar dan Tapi lagi satu yang kalau kita lihat taring dia, selalu Ganesha selalu dapat satu taring besar dan satu taring yang kecil. So, yang penting kita harus faham di dalam dunia ini ada dua aspek iaitu gross and subtle. Okay, gross artinya yang kasar dan yang lembut. Yang halus. Yang halus. Kemudian yang ada yang besar, ada juga kecil. Jadi di dalam dunia ini mesti ada duality. Duality means dua-dua mesti ada. Tetapi kita haruslah kalau ingin nak capai satu yang lebih tinggi, kita haruslah menyeberangi kedua. That means you have to cross duality. So duality means artinya kita selalu haruslah di dalam oneness. Jadi kalau buat kerja, okey ini kerja baik. Kalau kita makan dengan begitu baik. Jadi selalu kita di dalam oneness. So we have to cross the duality. So itulah yang dua-dua tu. Ombak yang kecil, ombak yang besar. Dua-dua pun mesti ada di dalam dunia. Sedih mesti ada, kegembiraan mesti ada. Kaya mesti ada, miskin mesti ada. Semua macam itu. Di dalam dunia ini, this is the yin and yang principle. Yin and yang. Ya. Oke, Bro Usli, silakan. Apa komennya lagi? Iya, itu memang kalau mendengar tadi yang Prof sampaikan itu adalah mungkin ya menurut saya itu kita mendengar kadang-kadang hanya mendengar tapi tidak kita proses menjadi understanding. Jadi kalau memang yang Prof sampaikan ini berarti kita mendengar dengan memberikan perhatian mungkin ya Prof ya. Kita memberikan perhatian dan dengan baik sehingga kita bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Mungkin itu ya Prof ya.
Okey, di dalam hospital, bila kita bapa ada doktor cakap, okey, sekarang you balik, ini ubat, bila you balik, ini mesti bagi ini, bagi itu, bagi ini, 2 kali ini, 3 kali ini, mesti. Okey, segala apa yang doktor cakap itu kita mesti beri perhatian, kerana kalau kita salah beri ubat kepada anak kita, sesuatu akibat buruk akan berlaku. Jadi, ini bukan kita hear. Ini betul-betul kita listen. Oh, doktor, doktor ini pil berapa bila selepas makan? Ya, lepas makan. Berapa kali doktor? 2 kali. Okey. Ini pil macam mana? Ini pil macam. Okey, habis. Sudah habis. Terima kasih. Doktor, sekali lagi sekali lagi saya ulang Ini pil 2 kali bukan? Ya. Ini 3 kali bukan? Betul. Ini 1 kali. Oh, ini bukan 1 kali, 2 kali. Okey, sorry. Okey. Jadi saya ulang balik. So jadi artinya saya bukan saja dengar, ini bukan saja bunyi, tapi itu bunyi telah masuk dalam telinga saya dan masuk ke dalam kepala saya. Artinya saya sudah proses itu. So, satu ialah apa pasal itu proses sudah berlaku? Kerana saya sangat sayang kepada anak saya. So, kalau kita betul-betul mau beri perhatian kepada apa yang kita mau dengar, kita harus meningkatkan kesayangan kita. Itu saja. Kalau kita sayang, kalau kita betul-betul sayang, kita mesti dapat listen. Ya, Prof. Kalau kita listen ya, kadang-kadang kalau kita, Prof, kita kalau listen dengan orang yang bijak ya, seperti kata-katanya dan advice-nya sangat, nasihatnya sangat baik buat kita. Kita mendengar dengan baik, kemudian kita beri perhatian mendengar. Itu mudah, Prof. Tapi kalau kadang-kadang kita mendengar orang yang kurang bijak, kemudian bersalahan, statementnya semua banyak yang nggak benar, terkadang timbul rasa untuk membantah atau timbul rasa apa. Tapi kalau bantah jadi pertengkaran. Bagaimana Prof itu menghadapi itu, Prof? Okey, jadi bila diorang sudah cakap semua itu sebab kita gunakan lalai itu. So, Ganesha punya lalai. Okey, telinga itu sudah dengar. So, telinga itu di alas sudah dengar. Lepas dengar, cara untuk dengar ialah melalui balak. Kita kena tapis. Apa yang betul dan apa yang tak betul. So, bila perkataan itu tidak betul, maka kita mesti menyuarakan. Tapi cara kita menyuarakan ialah bukan dengan emosi, kerana kita harus sabar dan kita hanya harus cakap apa yang kita harus cakap kerana kita tidak mahu become attached to it. Yang penting sekali. Sebab kita mesti tidak ada terikatan. Itu sebab kita tengok. Itu sebab Ganesha duduk atas lotus, tengok. Lotus cakap apa dalam bahasa Indonesia? Bunga apa? Teratai. Ya. So Ganesha duduk atas teratai. Teratai kita duduk sebab teratai tidak boleh tumbuh di kawasan air yang bersih. Dia hanya tumbuh di tempat yang kotor. Tetapi di atas teratai, bunga-bunga teratai ini tidak ada satu kotoran di atasnya. So artinya diskriminasi sehingga kan kita tidak hidup atau tidak ambil di dunia. Jadi kita apabila kita cakap sesuatu itu, cakaplah dengan hati yang suci kerana you hanya membantah idea itu, bukan bantah dia. Inilah perbezaan dia. Kita haruslah bezakan orang daripada apa yang dia cakap. Cakapan itu salah. Tapi orang itu jangan marah dia sebab Ganesha sudah cukup. Saya dengan Mushika pun sudah jadi kawan, you tak boleh kawan. Dia macam tu, dia cakap macam tu. So dengan gunakan satu simbol ni, banyak perkara kita boleh menyelesaikan. Cara kita cakap, cara kita dengar, cara kita tapis, dan prinsip ialah you dan saya satu sahaja. Tapi perbezaan dalam pendapat sahaja. So saya betulkan itu saja. Itu saja. Cara inilah kita harus pendekatan diri kepada masalah kita. Berarti cara yang paling penting lah, Prof ya. Cara kita untuk mengkoreksi lah, ibaratnya membenarkan apa yang telah di statement yang dibuat
salah tadi gitu, Prof. Ya. Ya. Terus Prof, misalkan gini, kita tahu seseorang itu menyampaikan informasi yang salah, mungkin kita bisa bijaksana mendengar bahwa itu salah. Tetapi kalau misalkan orang yang bersangkutan itu sudah menyebarkan informasi salah itu kepada banyak orang, dan bagaimana kita menginformasikan kepada banyak orang bahwa itu sebetulnya salah, bijaksanalah mendengar. Jadi apabila informasi itu disalurkan dengan salah, kita juga haruslah bangun dan memberikan berita-berita yang betul, informasi yang betul kepada semua. Itu sudah menjadi tugas kita. Tugas kita ialah apabila seorang jalan di depan itu ada longkang di sana, kita mesti beritahu, jangan pergi sana, ada longkang. Itu tugas kita. Kalau kita tahu itu sudah longkang, tapi kita diam, kemudian dia jatuh sana. Longkang itu lubang. Lubang, sorry. Lubang. Okay. Ya. So dia jatuh dalam lubang itu, walaupun kita sudah tahu, tetapi kita tidak cakap apa-apa, maka itu karma pun akan datang kepada kita. So orang lain beri informasi yang salah, kita mesti beri informasi yang betul. So itu tugas kita. Jadi orang itu boleh baca itu informasi yang betul dan informasi yang salah. Tapi kalau dia mau ikut kepada orang yang informasi yang salah dan jatuh dalam lubang itu bukan salah kita sebab kita sudah menyampaikan apa-apa yang kita boleh faham. Tetapi dia tak boleh faham dan tak boleh dengar, itu bukan pasal kita lah. Ya. Oke, Prof. Terima kasih. Bro Usli, ada lagi kah? Iya, dari pengalaman ini Prof ya. Prof ini ada satu lagi, ini menggelitik. Kalau di depan umum Pak Prof, banyak orang mendengar ya di depan umum. Terkadang statement-statementnya kurang bijak dan menyesatkan gitu. Dari hati nurani kita itu kepingin saya untuk pada saat itu juga ingin memberitahukan hal yang benar. Tapi kalau itu bisa menyakitin dia nanti, merusak hubungan antara kita dengan beliau itu yang di depan banyak orang, kita juga mau membenarkan di depan banyak orang, itu jadi merusak hubungan antara kita dengan beliau. Itu kira-kira gimana, Prof? Itu kadang-kadang dilema, Prof. Dilema sekali. Satu sisi mau menjaga hubungan baik, tapi satu sisi banyak orang menjadi sesat gitu, Bro. Apa, Prof? So jadi dharma kita yang lebih penting ialah bukan jaga persahabatan kita, tapi jaga kebenaran itu. So kebenaran itulah yang lebih besar. Kerana Vibhishana bersama dengan Ravana. Vibhishana ialah abang kepada Ravana. Tetapi Vibhishana cakap pada Ravana, saya tidak boleh bersama you kerana you salah. Jadi Vibhishana sudah menyeberangi laut dan datang kepada Sri Rama. So sama seperti itu, mungkin kita sahabat pada sekarang ini, persahabatan kita mungkin sahabat, tapi apa yang sedang cakap kepada sesuatu komuniti itu ada banyak perkara yang tidak betul. Jadi ini bukan saya marah, mungkin you mungkin salah faham, jadi saya mau beri penjelasan. Jadi di dalam apa penjelasan yang you tadi cakap itu, ada 5 aspek yang mungkin, ada 5 aspek yang tidak begitu, ada 5 aspek yang tidak begitu tepat. So bila kita lihat aspek satu itu, bagilah saya 15 minit untuk memberi penerangan ini, okey? Ini ada 5 poin yang you. So you tulis di dalam kertas mahjong paper yang besar-besar itu dan tulis poin 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saudara bapa cakap pasal poin 1 macam ini, poin 2 macam ini, poin 3. So saya ambil poin 1. Poin 1 ini ialah sebab you cakap macam itu, tapi itu tidak benar. Yang benar ialah perkara ini sudah pun berlaku. Jadi you beri, apa yang you beri? You beri penjelasan. You bukan beri bantahan. You beri penjelasan. Jadi apa yang saya baca dan apa maklumat yang saya terdapat, inilah yang saya dapat tahu. Mungkin maklumat ini mungkin Bapak tidak faham, jadi saya beri penjelasan kepada ini. Itu saja. Saya bukan datang sini untuk berdebat atau untuk
untuk memberitahu siapa yang lebih betul. Tetapi inilah cara bagaimana saya buat penyampaian bahawa daripada aspek macam court case lah. Dalam court case, dia cakap ini. Jadi you datang depan, bagi tahu kepada orang itu point by point. Untuk berbuat demikian, satu yang perlu ialah ini mesti dibuat dengan keyakinan. Yang kedua ialah adakah ini betul-betul benar. Ya, you kena buat check dulu. Jangan pergi depan dan cakap sesuatu yang tidak betul. Jadi you kena check dulu, betul-betul faham memang itu betul, boleh beri penjelasan yang begitu baik. Ketika pula kita mesti ada perfahaman yang begitu baik pasal subjek itu, fahaman yang betul-betul yang berlaku. Jadi daripada keyakinan kita dapat fahaman, dan daripada fahaman itu kita boleh beri penjelasan, dan daripada penjelasan itu pengetahuan sudah dapat, maka dengan itu mereka boleh buat keputusan yang baik. Jadi inilah aspek-aspek seorang yang leader, yang seorang pengetua mesti buat macam tu. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Luar biasa. Ya, Terima kasih Prof. saya Ram. Terima kasih banyak Prof. Sules dan Prof. Rosli. Ya. Nah, Prof. Pur, silakan. Ya. Ya Prof, ini ada pertanyaan lanjutan ini Prof terkait dengan keterampilan bercakap dan mendengar Prof. Dikatakan suami pernah menyampaikan bahwa manusia itu banyak sekali memboroskan energi karena berbicara di dalam dirinya sendiri, Prof. Ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya self-talk ya, Prof. Nah, energi banyak sekali diboroskan untuk self-talk, padahal energi itu kalau bisa dioptimalkan bisa digunakan untuk kegiatan spiritual. Nah, bagaimana sih kita mengatasi self-talk itu, Prof? Mungkin kita kurang atau tidak banyak berbicara dengan bibir kita, tetapi dalam diri kita terus berbicara nggak henti-henti. Bagaimana mengatasi itu ya, Prof? Ya, so artinya ini adalah satu perkara yang biasa berlaku. Kita panggil self-talk ataupun inner talk. Masa saya cakap sekarang ini, ada juga orang bila dengar saya, ada setengah bahagian dengar, tapi ada juga setengah sudah cakap diri. Ini pukul berapa sudah habis, pukul 9:30 baru habis, lepas makan, lepas habis ini apa akan terjadi, besok saya ada kerja, hari ini setahun apa isteri sudah buat makan apa yang harap dia sudah makan. Okay, so lepas ini saya mau ajar itu, saya kena tidur lagi. Okay, so ini yang dipanggil self-talk. Inner talk. Jadi banyak badan kita rasa begitu banyak letih kerana banyak percakapan yang berlaku di dalam pemikiran kita, di dalam sistem kita dalam. Jadi yang penting sekali kita lebih haruslah yakin daripada diri dan beri perhatian kepada pemikiran ini. Kerana di dalam pemikiran itu kita haruslah dapat macam tu. Jadi kalau kita nak fikir sesuatu, dah fikirlah pasal mana ombur, waswah, itu. So jadi isikan pemikiran ini dengan mantra supaya kita tidak beri keutamaan kepada pemikiran. Dengan itu percakapan itu menjadi kurang. Dan bila dia sudah jadi begitu banyak kurang, maka itulah di mana kita dapat banyak tenaga. Dan bila kita sudah dapat banyak tenaga lagi, itu tenaga akan diterjemahkan menjadi keyakinan. Dan bila kita sudah jadi dapat keyakinan itu, kita ada dapat kepuasan. Dan bila kita sudah dapat kepuasan, barulah kita boleh dapat sacrifice. Dan bila kita sacrifice, kita akan realize. Itu saja. Itu punya proses. Itu saja. Luar biasa, Prof. Itu saja. Oke. Jadi self-talk itu kita atasi dengan banyak nama senaranam ya. Ya, banyak mantra aja. Jadi kalau ingin memikir, jadi mikirlah. Om bur buwaswah, apa arti itu? Om bur apa tu? Artinya bumi. Okey, bur itu bumi, suwaha arti yang lain yang sudah lepas daripada bumi. Om bur buwaswah tamis 3. Oh, jadi bumi ialah earth. Earth ialah materialization. Then buwa ombur buwa is what is called vibration. Then the last one, radiation. So materialization, vibration, radiation.
So jadi bila mentera, okey, jadi tengok, saya juga fikir sekarang kan. So tapi ini fikiran ialah pasal sesuatu. Jadi kalau ingin fikir, kalau nak self-talk seperti ini, supaya kita selalu memberikan kerja untuk mindah kita. Jadi dengan ini kita akan lebih kepada apa? Kepada moksha. Jadi dharma, artha, kama, moksha. Moksha artinya kepada pencarian. Mengapa kita nak hidup di dalam penjara kita? Yang itu saja, penjara kita menghiasi penjara, kita ada semua, tapi semua dalam penjara. Yang suami bagi kita kunci, okey, boleh keluar, kita masih dulu tamu suami kita dalam penjara lagi baik. Kita tunggu sajalah, tak apalah, tak apa. Jadi kita begitu biasa dengan penjara, kita tak mau keluar daripada penjara. Jadi bila kita sudah ada keinginan mau keluar daripada penjara kita, maka pikiran kita begitu baik, begitu tinggi. So satu cara untuk buat demikian untuk silent ialah daripada kaki Ganapati. Lihat balik itu gambar itu. Ya. Bro Giri, boleh tampil lagi? So bila kita lihat itu kaki, selalu Ganesha bila dia duduk, dia selalu duduk satu kaki selalu lipat dan satu lagi kaki atas. Tengok, boleh faham, boleh nampak kan? Ya. So artinya di dalam dunia ini kita harus jalan dengan dua kaki. Apa itu? Satu kaki ialah minda, pemikiran, mind, and the other one is intellect. So mind mesti bersama dengan kita. Itu sebab surah lipat. Itu kaki yang lipat itu, kaki itu mind. Jadi di dalam dunia ini jalan sahaja satu dengan satu kaki iaitu dipanggil intelek. So bila kita jalan dengan intelek sahaja, maka kita selalu akan buat analisa kepada semua benda, tetapi kita tidak jalan dengan minda kerana dalam gila minda itu akan terus kagum dengan dunia, dia akan lari kepada kebendahan. So untuk mengawal ini, Ganesha mengajar kita jalanlah dengan satu kaki sahaja. Dan minda itu haruslah dengan dilipat bersama dengan Tuhan. So bila kita minda selalu dengan Tuhan dan kita jalan dengan satu kaki, ini adalah satu cara bagaimana kita boleh dapat self-perfection. Sairam, Prof, saya tidak mengerti berjalan dengan satu kaki kalau misalkan secara harfiah, secara kita artikan dengan sederhana kayak gitu, gimana? Boleh dijelaskan lagi, Prof? Ya, artinya bila apa-apa yang kita buat, ini perlukah, tak perlu, ini maukah, tak mau. Selalu kita buat analisa supaya kita hidup dengan dunia ini tidak terlalu terharu. Kalau banyak kali, kalau tidak nanti kita akan dapat emosi yang begitu besar. Jadi untuk tidak mau sangkut di dalam kita, inilah satu cara bagaimana kita boleh dapat hidup tanpa terikatan. Kalau kita buat analisa hidup dengan tidak berikat di dalam dunia ini. Oke, Sairam. Okey, yang lagi satu, tengok di dalam belalai di akhir ni, tengok ada sesuatu di dalam, nampak? Boleh besarkan. Oke. Gambar Bro Giri. Bro Giri boleh dibesarin lagi? Iya. Yang warna kuning itu ya, Prof ya? Di Zoom ya. Zoom. Ya, Bu, Zoom yang besar itu. Prof Suresh nggak usah di spot. Ya, Prof Suresh nggak usah di spotlight, Bro Giri, gambar aja. Di akhir belalai itu boleh nampak tak? Besarkan. Yang warna kuning itu ya, Prof. Ladu ya, Prof. Itu okey. Di dalam lingkarannya belalai. Okey, saya lihat sini. Apa itu? Dalam tu. Itu bukan ladu. Mbak ini. Okey. Sebenarnya ini di dalam gambar yang betul, kita boleh nampak satu takung. Di dalam takung itu inilah dipanggil amarta. Ya. Amarta ialah di situlah kita dipanggil amarta. Amarta ialah immortality. So asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityoma amartam gamaya. Amartam itulah immortality. Jadi kita tidak mau datang balik, kita mau kekal selama-lama, tetapi
amerta ini ialah di sini. So artinya kalau diskriminasi itu ialah selalu kepada immortality. So selalu kita, itulah artinya dharma, artha, kama, moksha. Kama artinya desire. So selalu kita mau inginan untuk dapatkan amerta ini. Di dalam kehidupan kita ini, kita mau capai itu amerta. Amerta artinya sesuatu yang luar biasa daripada. Kita tidak, selepas kita dapat amerta ini, kita tidak ada keinginan lagi. Kita selalu di dalam siddha prajnana, di dalam state yang begitu baik sekali. Jadi inilah pencapaian yang besar yang kita harus menuju kepada. Alat tuju kita ialah malah kepada ini. Bukan kepada benda-benda yang kecil dan sebagainya. Sudah jadi Sai Bhakta dan sudah bertahun-tahun hidup sebagai seorang Sai Bhakta, tapi cara bagaimana kita harus tukar ialah tukar persepsi bahawa Bhagawan, sekarang saya mau capai apa yang saya sudah lahir. Inilah apa yang saya datang, bukan apa benda lain. Jadi kita selalu berusaha untuk buat meditasi, baca buku suami, selalu mau buat jasa baik dan sebagainya. Jadi maka dengan itu kita boleh dapatkan amerta. Jadi ladu ini simbol amerta ya, Prof? Ini bukan itu sebab harusnya bukan ladu, itu kayak pot, jadi di dalam. Ya. Oh ya. Yang kayak itu benda-benda kecil. Kayak seperti apa namanya itu, vitamin rambut itu. Ya. Tengok ini, nampak ini. Ini bukan ladu. Ini ialah satu, apa orang cakap, vessel. Di dalam bila kita buka itu, ada dalam situ ada amerta. Oke. Terima kasih, ternyata amerta itu Prof Sairam. Tengok. Nah, terima kasih banyak. Ini masih ada waktu, Bro Pur. Ada pertanyaan dari Pak Ketua itu, silakan. Di chat box itu ada 2 pertanyaan. Ya, silakan Om Pur. Apa itu pertanyaan? Bro Suwitra has some question in chat box. So, Suwitra apa tanya? Bapak. Saya bacakan ya, Prof. Bagaimana membangun akar-akar kebijaksanaan dari kecil? Dari mana kecil? Ya. What is dari kecil. How to build the dari kecil. Okay. So artinya bila kita daripada kecil lagi sudah ajar anak itu untuk lihat kepada ini amerta, amerta yang saya dapat ini akan memberikan saya segala apa yang saya ingin cari. Maka saya tidak akan bergantung kepada dunia ini untuk memberikan kita happiness. Saya hanya akan bergantung kepada diri dalam untuk mendapatkan happiness. Jadi ini ialah satu ajaran yang begitu besar sekali yang boleh dapat mempengaruhi fikiran anak kita. Yang kedua pula, ialah, anak, you lihat inilah, you lihat taring ini. Nampak taring ini kecil sahaja. Ini taring besar. You tahu apa pasal taring ini kecil? Sebab ini taring digunakan oleh Ganesha untuk tulis apa? Tulis Mahabharata. Ya, tulis Mahabharata. Jadi masa dia tulis, siapa yang tulis betul-betul ialah Vyasa. So Vyasa cakap, tak apa, saya boleh tulis. Tetapi bila saya berhenti, you tidak boleh berhenti. You mesti tulis dan saya mesti cakap. So Vyasa cakap itu cerita, bukan seperti tulis dengan stylus, dengan pen. Yang masa itu dia ada memegang satu pen yang dipanggil stylus. Stylus ialah daripada bukan pen macam kita punya pen, tetapi itu stylus dia akan gunakan itu untuk sebenarnya tulis atas daun yang kering. So masa dia tulis itu, masa biasa bagi tahu cerita, tiba-tiba itu stylus sudah pecah. Dan Ganapati fikir bahawa kalau pecah nanti biasa tidak akan cakap cerita itu lagi. Jadi kalau itu dengan itu, maka masa depan anak-anak buah tidak akan dapat tahu Mahabharata. Dengan itu tidak memikir pasal diri dia. Dia pecahkan taring dia yang merupakan taringlah yang paling mahal di dalam gajah.
taringlah yang selalu digunakan untuk protect and defense, untuk mempertahankan diri. Taringlah penting untuk gajah, tapi dia tidak fikir apa-apa. Dia terus pecahkan taring itu supaya dia dapat tulis Mahabharata, supaya dia dapat memberikan itu kepada generasi yang datang. Jadi apa yang kita harus ajar kepada anak kita ialah, oi anak, tengoklah Ganesha, dia sudah pecahkan taringnya, dia sudah mengkorbankan diri. Jadi daripada kecil, belajarlah cara bagaimana mengkorbankan masa dan tenaga untuk masyarakat. Jadi kita ajarkan nilai-nilai itu sejak dini, meskipun pesannya itu adalah tentang nilai yang tinggi, tetapi sejak kecil kita bisa bahasakan kepada anak-anak kita dengan bahasa yang lebih sederhana ya Prof ya. Betul. Jangan sampai ini semua kita boleh ajar bila dia sudah jadi 25 tahun, 30 tahun, sudah tak perlu ajar, dia sudah tak payah ajar pun dia tidak akan faham. Daripada kecil ini mesti ditanam supaya inilah kompas yang akan jaga anak kita masa dia sudah sesat di dalam hutan ataupun sesat di dalam gurun. Dan di dalam kehidupan anak kita, mereka mesti sesat di satu masa. Mesti tidak tahu buat keputusan. Jadi masa itulah dia bergantung kepada kompas yang telah ditanam oleh ibu bapa. Dengan cerita-cerita dan simbol-simbol seperti ini, maka dia akan dapat gunakan kompas itu dengan baik. Ya, wah ini penting sekali ya. Akhirnya berkat Ganesha jadinya kita menyinggung tentang pendidikan anak usia dini, Bro. Ya, pernah dikatakan bahwa jangan khawatirkan ke universitas mana anak Anda akan kuliah, tetapi lebih penting ke PAUD mana dia belajar, yang dimana anak-anak di usia dininya akan mendapatkan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, budi pekerti yang akan menjadi fondasi bagi karakter mereka ke depannya. Kalau universitasnya yang dipikirin, malah terlambat membangun karakter nanti. Oke ya. Nah, Bro Pur, masih ada pertanyaan nggak? Waktu kita tinggal 2 menit lagi, Mode. Apakah boleh? Saya ada nanya satu, boleh nih nanya. Ya, ini Ganesha Sasurti, boleh kita pura-pura lupa waktu, Pak? Masih banyak pertanyaan lagi, satu nih, Blipur. Oke, boleh sih. Prof. Suresh, cuma ada waktu sedikit, silakan saya berikan. Ya, kenapa Ganesha bawa senjata kapak dan bawa tali? Simbolik dari apa kapak dan talinya? So tali itu ialah satu simbol yang baik, ialah yang penting ialah tali, ialah apa yang dipanggil ini ialah love rope. Love rope ialah tali, dengan tali inilah Ganesha ikat kita kepada dia. Bila sekali kita pergi ke Ganesha, kita doa kepada dia, dia akan ikatkan kita dengan tali itu. Lepas itu kita tidak boleh lari. Dan dia akan ikat dengan tali yang kasih sayang ini. Pertalian inilah yang selalu akan memberikan kita di mana-mana sahaja satu anugerah dan satu protection kepada kita, satu keselamatan kepada kita, keyakinan kepada kita. Di mana-mana masa yang kita ada itu, dia selalu akan memberikan segala maklumat untuk mendapatkan segala maklumat supaya kita dapat dilepaskan daripada masalah-masalah ini. Itu ialah rope, itu ialah tali yang di sini. It's called love rope. Kapak itu is what we call angkusham. Dari bukan kapak tetapi angkusham. Angkusham itu sebab kita nyanyikan angkusham, angkusha dan sebagainya. Ini angkusha selalu ialah satu alat yang digunakan bila ada gajah, kita lihat ada seorang yang selalu pakar jaga itu gajah. Tapi kalau gajah nak jalan, dia gunakan angkusha ini untuk membetulkan gajah itu supaya dia boleh jalan dengan baik. Dan kalau tiba-tiba dia nak ikut, dia nak berikan arahan untuk gajah untuk tukar ke hala tuju, dia akan berikan angkusha ini supaya dia akan berikan hala tuju dengan baik. So alat tuju ini, angkusha ini digunakan sebagai memberi direction untuk gajah. Maka gajah sekarang gunakan angkusha ini
untuk memberi panduan kepada manusia. Di dalam segala kehidupan kita, di mana-mana pun, untuk berjaya di situ, kita memerlukan panduan yang begitu baik sekali, panduan yang begitu tepat sekali, supaya kita dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah, apa yang besar, benar dan apa yang tak benar. Wah, Sairam ini luar biasa sekali, Prof. Suresh. Nanti minggu depan boleh kita lanjut Boleh. tentang pembahasan Ganesha boleh lagi, kita boleh lanjutkan. Iya, Prof. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat disampaikan, Prof. Ya. Iya. So apa yang kita boleh buat? Ganesha kita boleh simpan, lagi sekali kita boleh pinjam. Sebab ada lagi banyak benda yang kita belum sentuh lagi, kita boleh cakap pasal ini di masa minggu depan. Ya, minggu depan. Nah, Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mohon berkenan hadir minggu depan. Pertanyaan kita bahas minggu depan. Karena waktu seksi Sairama yang ke-70 ini mesti kita akhiri. Kita panjatkan puji syukur kadar Begawan atas rahmatnya. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Sairama. Terima kasih Bro menemani meriahkan malam kita. Terima kasih, Mada. Ya, mari Bapak Ibu semua kita panjatkan doa dengan melantunkan doa sama-sama kasih. Sukino bhavantu samasta loka sukino bhavantu samasta loka sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti.